Halo, perkenalkan nama saya Ivan dengan NIM 20 210 2091. Halo, perkenalkan nama saya Lupita Puspitasari dengan NIM 20 210 2121. Halo, perkenalkan nama saya Dewa Dama dengan NIM 20 210 2124. Halo, perkenalkan nama saya Nina Fatimesa dengan NIM 20 210 2121. Halo, perkenalkan nama saya Nurhayati dengan NIM 20 Kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Unggul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, untuk memenuhi kebutuhan tugas dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 dengan dosen Bapak M. Henry Yanyale, SM. Maka akan mempersembahkan sebuah video mengenai audit siklus pengajian. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi para pendengar. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas tentang definisi dari audit siklus penggajian. Audit siklus penggajian dan personalia atau payroll and personal cycle ialah transaksi yang berhubungan dengan pekerjaan dan pembayaran kepada karyawan. Audit atas siklus penggajian dan personalia ini bertujuan untuk memberikan evaluasi terhadap saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut apakah telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya adalah perbedaan audit siklus penggajian dengan siklus lain. Yang pertama, hanya terdapat satu kelas transaksi untuk penggajian, karena singkatnya periode waktu yang diperlukan dalam proses penerimaan jasa dari karyawan dan pembayaran jasa tersebut melalui penggajian. Yang kedua adalah pada umumnya transaksi jauh lebih signifikan daripada akun neraca terkait. Akun-akun yang berkaitan dengan penggajian umumnya bernilai kecil dibandingkan dengan total transaksi selama tahun berjalan. Yang ketiga adalah bagi mayoritas perusahaan, pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif. Hal ini juga berlaku pada perusahaan kecil sekalipun, karena terdapat pengawasan pemerintah dan karyawan akan protes jika tidak digaji dengan layak. Selanjutnya adalah resiko penggajian. Resiko penggajian yang pertama adalah kesalahan perhitungan upah lembur, kesalahan perhitungan potongan gaji, baik potongan pajak maupun potongan yang lainnya. Yang ketiga adalah kesalahan penyetoran potongan atas gaji, terutama pada bagian pajak, sehingga menimbulkan denda pajak. Yang keempat adalah kesalahan penggunaan tarif gaji. Dan yang kelima adalah pembayaran gaji fiktif, karena kontrol yang lemah atas pembayaran gaji jumlah karyawan yang cukup besar. Selanjutnya, saya akan membahas hubungan antara fungsi bisnis, kelas transaksi, akun-akun, dan dokumen. Kelas transaksi yang pertama adalah penggajian. Yang terdapat akunnya yaitu kas penggajian, semua akun beban gaji, semua akun pemotong pajak gaji, dan semua akun gaji aktual. Fungsi dari bisnis tersebut adalah yang pertama, sumber daya manusia dan kesempatan kerja, dan dokumen serta pencatatannya yaitu catatan sumber daya manusia, formulir otorisasi pengurangan, formulir otorisasi tingkat pembayaran. Lalu ada yang kedua, fungsi bisnisnya yaitu pencatatan waktu dan persiapan penggajian, serta dokumen dan catatannya yaitu kartu waktu, tiket waktu kerja, file transaksi penggajian, jurnal atau daftar penggajian, file induk penggajian. Lalu fungsi bisnis yang ketiga adalah pembayaran gaji. Dokumen dan catatannya yaitu cek atau setoran langsung gaji, rekonsiliasi akun bank penggajian. Lalu fungsi bisnis yang keempat adalah penyusunan SPT pajak gaji dan pembayaran pajak. Dokumen dan catatannya yaitu formulir 1770 dan SPT pajak gaji. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengendalian internal dalam siklus audit penggajian. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, yaitu ada pembayaran penggajian yang tercatat adalah untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan yang benar-benar ada atau keterjadian. Pengendalian internal kunci. Yang pertama, kartu waktu disetujui oleh penyedia. Pengujian pengendalian umum memeriksa kartu waktu untuk indikasi persetujuan. Pengujian substansif atas transaksi umum, yaitu mereview jurnal penggajian, buku besar umum, dan catatan gaji yang diperoleh untuk menyangkut jumlah yang besar atau tidak biasa. Pengendalian internal kunci yang kedua adalah jam waktu digunakan untuk mencatat waktu. Pengujian pengendalian umumnya yaitu memeriksa kartu waktu. Lalu pengendalian internal kunci yang selanjutnya ada mempertahankan file sumber daya manusia yang memadai. Pengujian pengendalian umumnya yaitu mereview kebijakan sumber daya manusia. Pengujian substansif atas transaksi umum yaitu membandingkan cek yang dibatalkan atau informasi setoran langsung dengan catatan sumber daya manusia. Pengendalian internal kunci selanjutnya yaitu rekrutan tenaga kerja di otorisasi, pengujian pengendalian umum, memeriksa file sumber daya manusia. Yaitu yang selanjutnya ada pemisahan tugas di antara sumber daya manusia
pencatatan waktu, dan pengeluaran gaji. Proses selanjutnya adalah mereview bagan organisasi, membahasnya dengan karyawan, dan mengamati tugas yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya, membandingkan cek yang dibatalkan dengan jurnal, menyangkut nama, jumlah, dan tanggal. Lalu ada hanya karyawan yang ada dalam file dan komputer yang diterima ketika mereka dimasukkan. Selanjutnya memeriksa printout transaksi yang ditolak oleh komputer karena memiliki nomor karyawan yang tidak ada. Proses tersebut dilakukan dengan memeriksa cek yang dibatalkan untuk endorsement yang tepat. Selanjutnya adalah pengeluaran diotorisasi sebelum dikeluarkan dengan cara memeriksa catatan penggajian mencangkut indikasi persetujuan. Selanjutnya, metodologi perancangan pengujian atas rincian saldo. Yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian dan melaksanakan pengujian yang terkait. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis. Yang kelima, merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Selanjutnya, prosedur analitis. Prosedur analitis yang pertama yaitu membandingkan saldo akun beban penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya atau disesuaikan dengan kenaikan tingkat upah dan kenaikan volume. Salah saji yang mungkin yaitu salah saji akun beban penggajian. Yang kedua, membandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang memungkinkan yaitu salah saji tenaga kerja langsung dan persediaan. Yang ketiga, membandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin yaitu salah saji beban komisi dan kewajiban komisi. Yang keempat, membandingkan beban pajak penggajian sebagai persentase dari gaji dan upah dengan tahun-tahun sebelumnya atau disesuaikan dengan perubahan tarif pajak. Salah saji yang mungkin yaitu salah saji beban pajak penggajian dan kewajiban pajak penggajian. Yang kelima, membandingkan akun pajak penggajian aktual dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin yaitu salah saji pajak penggajian aktual dan beban pajak penggajian. Selanjutnya, pengendalian kunci untuk menilai risiko pengendalian bagi siklus penggajian dan personalia. Yaitu yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Penting untuk diberlakukan pemisahan tugas untuk menghindari terjadinya pembayaran berlebih dan pembayaran kepada karyawan fiktif. Personil yang melaksanakan fungsi penggajian harus independen dari Departemen Sumber Daya Manusia yang menjalankan fungsi penerimaan dan pengurangan karyawan. Selain itu, penggajian harus diproses secara terpisah dari penerbitan pengeluaran gaji. Selanjutnya yang kedua adalah otorisasi yang tepat. Misalnya otorisasi untuk mengubah gaji, menambah dan menghapus karyawan dari daftar penggajian hanya dilakukan oleh Departemen SDM. Penyedia karyawan melakukan otorisasi atas jumlah jam kerja setiap karyawan termasuk lembur. Persetujuan melalui penumbuhan tanda tangan disertakan pada seluruh kartu waktu atau dilakukan atas dasar pengecualian untuk jam lembur saja. Kemudian yang ketiga ada dokumen dan catatan yang memadai. Mayoritas perusahaan membutuhkan catatan waktu yang memadai untuk mengakumulasi biaya penggajian menurut pengerjaan atau penugasan. Selanjutnya adalah pembayaran pajak dan kekurangan penggajian. Yang pertama, penyiapan formulir pajak penggajian. Kelalaian menyiapkan formulir pajak secara benar akan menimbulkan potensi kewajiban lain berupa kekurangan pembayaran pajak yang belum dibayar, denda, dan bunga. Jika auditor yakin bahwa formulir pajak disiapkan secara tidak benar, rekonsiliasi yang terinci atas informasi pada formulir pajak serta catatan penggajian mungkin perlu dilakukan oleh auditor. Yang kedua, pembayaran potongan pajak dan pemotongan lain secara tepat waktu. Auditor harus menentukan persyaratan klien dengan melakukan pembayaran seperti buku pajak, kontrak serikat pekerja, dan perjanjian dengan karyawan. Kemudian, auditor memastikan apakah perusahaan telah melakukan pembayaran secara tepat waktu dan dalam jumlah yang benar dengan memperbandingkan antara pengeluaran kas dengan catatan penggajian. Ketiga, ada hubungan antara penggajian dengan penilaian persediaan, di mana penekanan terhadap penggajian penilaian persediaan harus dilakukan pada penggajian pengendalian internal, yaitu terhadap klasifikasi transaksi penggajian yang tepat. Lalu ada konsistensi setiap periode merupakan hal yang penting serta dapat diuji melalui penelusuran tiket pekerjaan. Yang keempat, ada pengujian atas karyawan yang tidak ada. Pertama, deteksi ada penggelapan yang dilakukan dengan membandingkan cek yang dibatalkan dengan kartu waktu atau catatan lain untuk melihat otorisasi kelayakan endorsement. Pengujian karyawan fiktif dilakukan melalui penelusuran transaksi yang tercatat dalam jurnal penggajian, di mana penggajian dilakukan di Departemen SDM untuk memastikan karyawan telah bekerja selama periode penggajian. Yang kelima, ada pengujian atas kecurangan waktu. Kecurangan waktu diuji dengan rekonsiliasi total jam kerja yang dibayar menurut catatan penggajian dan catatan jumlah jam kerja
independennya. Dan yang terakhir ada laporan beban atas kecurangan. Pengujian atas kecurangan beban perjalanan, hiburan, dilakukan dengan melakukan verifikasi persetujuan yang tepat dengan tujuan dari perjalanan dinas memeriksa tanda tangan pendukung serta menentukan apakah penggantian benar dengan pedoman perusahaan. Selanjutnya ada akun-akun kewajiban utama dalam siklus penggajian dan personalia. Pertama ada jumlah potongan atas karyawan dari karyawan. Yang kedua ada gaji dan upah akrualnya. Ketiga ada komisi, ada bonus akrual. Selanjutnya ada pembayaran cuti liburan, cuti sakit atau penggantian tunjangan akrualnya. Selanjutnya ada pajak potongan penggantian akrual, lalu pengujian atas rincian saldo dan akun beban, kompensasi atas jabatan. Selanjutnya ada beban pajak penggajian, total penggajian, tenaga kerja kontrak, tertulis atau tidak, lalu tujuan penyajian dalam pengungkapannya. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Bye.